Go 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 timnas Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay. Gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi tadi sudah digelar pertandingan antara Indonesia versus Cina, di mana Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis saja 1-0. Hasilnya sama seperti melawan Bahrain ya, dan gol pun dicetak oleh pemain yang sama, yaitu oleh Romani lewat titik putih di babak pertama. Oke, meskipun Indonesia menang, tapi gue yakin kalian semua setuju bahwa permainan timnas Indonesia sangat tidak memuaskan. Dimana kelihatan sekali, hal yang paling kelihatan dari para pemain ini adalah tidak ada chemistry, ya, tidak ada chemistry. Sorry, gue agak flu dikit. Ya, tidak ada chemistry. Dan itu kelihatan sekali di mana ketika satu orang pegang bola, pemainnya lain tuh kayak kebingungan nyari posisi gitu. Begitupun yang megang bola. Yang megang bola tuh kelihatan kebingungan gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan itu seperti tidak terkonsep dengan baik gitu. Dan ini gue mempertanyakan satu hal. Apa saja yang dilakukan selama TC di Bali? Apakah chemistry itu tidak diperkuat? Apakah konsep itu tidak diperkuat gitu ya? Karena kelihatan sekali ketika pegang bola itu kayak ngawang-ngawang semuanya. Verdong pegang bola dia bingung mau ke belakang apa ke depan. Akhirnya di long ball gitu ya. Kambuaya pegang bola bingung. Romani ketika memantulkan bola juga bingung mau kemana. Ini semua terjadi kebingungan. Sehingga pada akhirnya Indonesia hanya bisa mengandalkan skill individu untuk menerobos pertahanan dari Cina. Dan beruntungnya kita mendapat hadiah penalti berkat pergerakan pintar dari Ricky Kambuaya yang berhasil unggul selangkah dari pemain Cina, sehingga dia dijegal di kotak penalti dan berbuah penalti untuk timnas Indonesia. Dan Romani yang ditunjuk sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya. 1-0 untuk timnas Indonesia gitu ya, dan bertahan hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, Indonesia mencoba bermain pasif dan membiarkan Cina untuk keluar menyerang. Dan sebenarnya itu meninggalkan banyak lubang sebenarnya di belakang. Hanya saja kekurangan timnas Indonesia adalah power di counter attack. Di mana Kambuaya bukan pemain cepat, Egy juga bukan pemain yang cepat. Egy itu kan pemain yang skillful ya, bukan pemain yang cepat. Sehingga dalam situasi counter attack cenderungnya kita terlalu sering menahan bola, sehingga momentum counter attack itu menjadi gagal. Padahal Romani itu sudah bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, dia udah sangat lelah lah kelihatan gitu ya. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak ke tengah, bahkan menjemput bola. Tapi selalu kandas karena baik Egy atau Kambuaya atau yang masuk ya, Beckham gitu ya. Beckham sih masih bagus ya, dia masih berusaha untuk membagi bola. Lili Pali gitu ya, Lili Pali hampir nggak kelihatan semenjak dia masuk. Dan juga Sananta akhirnya masuk menggantikan Romani. Dan menurut gue dari semua pemain pengganti yang dimasukkan, kan ada Kevin Dix yang dimasukkan, ada Beckham, ada Lili Pali, kemudian ada Jenner, ada Ramsama dan Sananta. Menurut gue pemain yang bisa memberikan power lebih untuk timnas Indonesia justru adalah Ramadan Sananta. Dimana di depan dia mendelay bola, dia bertarung dengan back-back Cina. Kemudian dia sering memenangkan area duel area duel itu dia sering menangkan. Bahkan mendelay bola sampai ke pojok pun dia menangkan gitu ya. Menurut gue Sananta ini benar-benar menjadi power yang lebih ketika dia menggantikan Romani. Sehingga bola Indonesia yang tadinya sedikit tertekan, ketika Sananta masuk, ini menjadi tidak tertekan. Kenapa? Karena Sananta lumayan pintar dalam mendelay
permainan yang dilakukan oleh Cina. Kan Cina berusaha untuk terus meningkatkan intensitas serangan karena mereka sangat butuh kemenangan. Ya, namun Sananta ketika dimasukkan dia mendelay terus possession dari Cina. Berkat dia sering menang duel, dia sering dilanggar, dia juga sering bertarung dengan back-back sehingga back-back juga tidak nyaman gitu ya dalam menguasai bola. Akhirnya ketika Sananta masuk kan kelihatan Cina jadi sering long ball kan. Jadi sering long ball sehingga mereka tidak mendapatkan kontrol yang senyaman sebelumnya. Kalau sebelumnya Romani itu kurang punya power untuk bertarung karena dia memang bukan seorang petarung. Romani itu kan dia tuh pemain yang skillful ya, Romani itu. Jadi bukan tipikal seorang petarung. Jadi gua rasa gini ya, gue punya pendapat soal Romani, teman-teman. Ini sekali lagi gue tidak melihat Romani. Oke lah, Romani bikin 3 gol dari 3 pertandingan. Tapi kalau menurut gue pribadi, Romani ini kayaknya lebih cocok main di belakang striker dibanding striker murni. Oke lah, di striker murni dia memang punya ini, tapi ini murni karena nilai tambahnya. Murni karena nilai tambahnya. Tapi Romani ini bukan tipikal yang bisa bertarung dengan back. Kelihatan sekali Romani ini bukan tipikal yang bisa bertarung dengan back. Dia ini harus dikasih bola daerah. Ya, Romani itu lebih cocok main dengan bola daerah kayak seperti yang Verdong lakukan ya. Verdong kan sering ngasih bola-bola daerah tuh. Makanya Romani kan sering gerak ke kiri ya kan, karena bola daerah diberikan kepada Romani. Itu Romani lebih cocok. Dan gini ya, bola-bola daerah itu lebih enak kalau pemain itu bermain di posisi sayap. Makanya Romani juga sering main di bek kanan kan. Nah, menurut gue Romani itu lebih cocok di belakang striker kalau menurut gue. Ya, di belakang striker. Jadi di salah satu di antara 2 IMF yang kita punya, gue rasa Romani lebih cocok di situ. Tapi mungkin karena kita memang tidak punya striker yang selevel Romani, jadi ya Romani mau nggak mau jadi striker pada akhirnya gitu. Tapi Romani ketika harus bertarung dengan back lawan, contoh dalam situasi counter attack di mana dia harus memantulkan bola, Romani ini tidak bisa memantulkan bola. Itu udah berkali-kali gue lihat. Lawan Bahrain pun dia seperti itu. Tapi ketika lawan Australia, ketika dia diberi free roll, strike datang masuk ke depan ya kan, nah, Romani itu bisa lebih skillful. Makanya skill dari Romani lebih keluar ketika lawan Australia kan. Kelihatan lawan Bahrain kan tidak keluar ya, karena dia harus bertarung. Lawan Cina pun sekarang dia nggak keluar. Karena Romani ini tipikal yang menjemput bola, melakukan skill individu, kemudian bermain 1-2. Itu gue rasa akan lebih nyaman untuk Romani. Makanya Indonesia butuh satu striker tengah kalau menurut gue, kalau ingin memaksimalkan potensi Romani. Gue rasa Romani tidak bisa dimaksimalkan sebagai nomor 9. Akan sangat sulit. Romani ini memang benar-benar nomor 10 atau sayap. Lebih efektif. Untuk Romaninya sendiri juga gitu ya. Jadi itu pendapat gue. Sekali lagi itu pendapat pribadi gue dari 3 game yang sudah gue lihat selama Romani tampil dengan timnas Indonesia. Romani ini bisa lebih keluar ketika ada strike di dalam. Ya, jadi bisa dipertimbangkan lagi sih untuk memainkan Rafael Strike kalau menurut gue. Ya kayak tadi kondisinya, makanya gue agak sedikit menyayangkan ya Strike karirnya jelek ya, sehingga ya pasti dia udah nggak sehebat kemarin-kemarin gitu ya. Gue harapkan Strike bisa karirnya bisa lebih bagus lagi dari sekarang, karena Romani gue rasa butuh sosok seorang Rafael Strike atau butuh seorang striker yang bisa mengenakan posisinya Romani. Jadi itu aja pendapat gue tentang Ole Romani ya. Dan berkaca dari pertandingan tadi, ya Indonesia bermain sangat jelek, jujur aja sangat jelek. Kelihatan banget chemistry-nya nggak ada, sehingga akhirnya terpaksa harus bermain pasif karena Cina kan keluar menyerang terus ya. Cina keluar menyerang terus dan kelihatan dari passing-passing dan pergerakan tanpa bola Cina tuh jauh lebih cair dibanding pemain Indonesia. Padahal Indonesia itu harusnya selevel di atas Cina secara permainan normalnya ya. Tapi ya ini yang terjadi. Cina lebih banyak menguasai bola, Indonesia bermain pasif dan ya lumayan berbahaya. Untung ini tetap Cina still Cina.
ya, dimana crossing mereka jelek, akurasi passing mereka jelek, making decision mereka juga jelek gitu ya. Itu yang membuat Cina tidak bisa mencetak gol. Bukan pertahanan kita yang bagus. Pertahanan kita biasa-biasa aja di pertandingan kali ini. Beda dengan lawan Bahrain. Lawan Bahrain itu totally bagus banget pertahanan. Tapi kalau di pertandingan lawan Cina sekarang, pertahanan gue biasa-biasa aja. Riedel melakukan 2 kali kesalahan, Itzes melakukan 1 kali kesalahan, Hubner melakukan 1 kali kesalahan, Verdong melakukan 2 kali kesalahan. Tapi Verdong mainnya bagus banget di babak kedua. Ya, dan Jakob still Jakob gitu. Dia memang dalam segi bertahan yang agak kurang. Tapi ya ini sangat bisa disyukuri hasil ini, dimana ini membuat timnas Cina tersisih dari persaingan Piala Dunia. Dan Indonesia hanya butuh 1 poin lagi untuk lolos andai Bahrain menang lawan Arab. Makanya sekarang nasib kita ada di tangan Arab Saudi, dimana Arab Saudi cukup menahan imbang Bahrain. Menang pun nggak apa-apa, cukup menahan imbang Bahrain untuk meloloskan kita dan juga Arab Saudi sekaligus ke babak ronde 4 gitu. Jadi nasib Arab Saudi juga menentukan nasib Indonesia. Oke, jadi sekarang kita berdoa Arab Saudi bisa menahan imbang Bahrain, atau menang juga nggak apa-apa. Oke, itu aja guys ya. Congrats buat timnas Indonesia.